Halo teman-teman dari investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Indonesia Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa hari ini hari Sabtu ya, 7 Maret 2026. Cuma nanti kita akan bahas market kemarin Jumat 6 Maret 2026. Dan seperti biasa nanti kita masih ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya buat teman-teman mau kasih tip support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base deskripsi, nanti bisa kasih tip support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga saran pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang pertanyaan kita saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan tonton pasti akan saya jawab kalau ada waktu. Kalau juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Yang support teman-teman gratis tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kata saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, sampai Jumat seharian sampai Minggu konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan-cuan saham, ada grup Telegram untuk publik ya, yang mana itu gratis alias free. Bagi teman yang gabung Telegram CCS publik, teman-teman tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Jadi deskripsi video ini ada link Telegram, teman-teman tinggal klik join, itu gratis. Tapi bagi teman-teman yang gabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga cari teman YouTube cuan-cuan saham, lalu simak video yang ini. Pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau misalkan mau mendaftar, tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Ikuti langkah-langkahnya, dan kalau misalkan sudah berhasil submit, tinggal menunggu invitasi aja. Apabila ada kendala, teman-teman yang gagal submit atau sudah submit belum di-invite, bisa hubungi Telegram @ccs_admin, nanti akan dibantu secara manual, seperti itu. Itu untuk yang Telegram. Lalu untuk yang YouTube, bagi teman-teman yang mungkin tidak menggunakan Telegram, teman-teman pengen stay di YouTube, teman-teman bisa subscribe yang member only videonya cuan-cuan saham. Caranya teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham versi desktop ya. Nanti sebelahnya subscribe akan ada tulisan join. Tinggal klik aja lalu pilih salah satu ya, itu. Dan juga ini ada our member ini, di paling kanan ada join, tinggal klik aja lalu pilih salah satu, dan teman-teman akan bisa mengakses member only videonya cuan-cuan saham ya. Isinya apa? Jadi kontennya setiap hari Minggu weekend ya, dan ini juga hari Sabtu ya. Jadi nanti akan ada konten minggu ini. Saya rencananya mau share hari ini aja Sabtu, karena minggu besok itu saya full. Jadi mungkin ya hari ini konten mingguan akan di share, dan juga nanti kita ada live. Insya Allah nanti saya atur ya, karena saya benar-benar baru agak full banget ini. Itu dan ya itu isinya konten eksklusif setiap minggu, dan juga akan ada watchlist saham atau stock pick yang bisa dieksekusi sudah dengan trading plan-nya. Seperti itu. Untuk yang Telegram silakan, mau ke yang YouTube juga silakan, mau yang free pun juga silakan. Kita masuk ke ISG ya, dimana kemarin Jumat ISG masih turun 1,62%. Candlenya sih ya masih ada reject sih, dan transaksinya kalau kita perhatikan, kalau saya ingat saya sih sepi kemarin Jumat ya. Jadi rebound Kamis dan Jumat itu sepi. Ya ini mengindikasikan market mau liburan sih, kayak gitu. Sudah saya wanti ya. Jadi memang ya sama halnya ketika kemarin kita mau Nataru, kalau teman-teman ingat ya, Nataru itu kan tanggal ya sekitar inilah 29-30, terus tanggal 2 Juni ini kan. Market itu mulai turun transaksinya itu mulai 12 Desember. Nih, teman-teman bisa perhatikan ya. Nih, mulai tanggal saya hilangin deh biar bersih. Mulai tanggal ini 12 Desember sampai tanggal dia bottom di 30 Desember. Nih, teman-teman bisa perhatikan ini, transaksinya itu menurun. Tuh, dari 12 sampai tanggal 30 Desember. Lalu dia mulai rally lagi tanggal 2 Januari dan akhirnya naik dengan transaksi yang besar. Kenapa seperti itu? Ya sama halnya dengan kita ya. Menuju liburan orang-orang cenderung lebih pada suka tidak trading, itu satu. Yang kedua juga apa ya? Ya persiapan lah, rebalancing itu yang kedua. Dan yang ketiga marketnya pun juga baru kocok-kocok ya, seperti itu. Dan sebenarnya apa sih Mas hubungannya likuiditas atau rame sepi terhadap market pergerakan gitu? Ya gini, ibarat kata kan saya selalu bilang ya, volume itu mengkonfirmasi segalanya ya. Ketika volume itu besar ya pergerakan itu di respect kayak gitu. Saham mau naik 25% tapi nggak ada volumenya, ya itu ya sama aja kayak pergerakan semu gitu. Sebaliknya, saham cuma naik 1% volumenya besar, itu jauh lebih berarti daripada yang tanpa volume. Karena yang volume itu segalanya. Indikator paling penting adalah volume. Karena volume itu nggak bisa bohong, dan itu yang terjadi di bursa seperti itu. Volume itu kan transaksi yang sudah match. Kalau bid dan offer itu kan belum ya. Teman-teman punya barang banyak tinggal dijemur, aman, bisa kelihatan di offernya. Teman-teman punya duit banyak, punya margin banyak, tinggal ngebid tebel ya, nggak ada masalah sama sekali. Tapi ketika sudah jadi volume, artinya sudah terjual, sudah terbeli, transaksi harian hari itu, dan ya itu yang ngefek
besar pada pergerakan harga seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan juga ya, mulai kemarin tuh transaksinya sudah mulai kecil ya, dan ini wajar karena kita sudah mau liburan juga. Kalau nggak salah week ketiga itu nanti kita udah banyak libur ya, week keempat tanggal 20-an tuh udah mulai banyak libur lebaran, ditambah marketnya juga baru penuh dengan ketegangan geopolitik. Jadi ya itulah market dalam kondisi seperti ini. Dan sebenarnya tipsnya simple ya teman-teman ya. Ketika marketnya nggak kondusif, itu kita lebih baik wait and see, serius. Karena kalau kita mencoba trade, yang terjadi itu malah bahasanya? Ya most likely plan itu gagal kayak gitu. Saya pribadi trade juga sangat minim, itu satu. Yang kedua, di grup pun saya juga tidak call banyak kayak gitu. Kenapa? Karena ya itu, apalagi kalau misalkan saya callnya pakai plan ya pasti gagal, dijamin gagal kayak gitu. Kenapa? Karena misalkan contoh saya pasang entry sekian, stop loss sekian, TP sekian, ya nanti stop lossnya ditoel kayak gitu. Nanti kena TP kempes lagi seperti itu. Karena apa? Karena pergerakannya tidak ada. Jadi kayak ibarat kata small player lawan small player kayak gitu, nggak ada big playernya. Sedangkan yang bisa membuat pergerakan berarti itu kan big playernya. Seperti itu. Jadi ya kira-kira itulah. Alangkah lebih baik teman-teman kalau kemarin Januari, Desember, November, Januari, Februari udah pada cuan, ya liburan dulu aja. Toh juga market selalu buka tiap hari ya, daripada dipaksakan. Sebenarnya gini, kondisinya kan 3. Yang pertama, teman-teman kondisinya udah full cash. Nah, kalau ini sudah paling proper ya. Kalau misalkan kondisinya full cash, saya pengen merekomendasikan kok lebih baik menepi dulu aja liburan ya, dengan keluarga, buka bersama, atau kalau misalkan yang nggak puasa ya bisa liburan. Karena kan kalau liburan baru puasa-puasa gini kan sepi ya. Kok sepi, murah-murah ya, hotel murah, pesawat murah dan lain sebagainya sebelum lebaran kayak gitu. Itu kalau sudah full cash ya udah menepi dulu aja, tinggalin dulu marketnya. Kalau pengen lihat ya tinggal dicek kayak gitu. Itu kalau udah full cash. Nah, pertanyaannya kalau belum full cash gimana, Mas? Belum full cash kondisinya floating profit. Nah, kalau kondisinya floating profit ya tinggal jaga TS aja kayak gitu. Oke, ini trailing stopnya di sini, pasang, diemin, jangan nambah posisi. Itu yang kedua. Tapi kalau misalkan kondisinya punya barang baru entry gimana, Mas? Ya sudah, entry-nya sedikit kecil dan pasang stop loss-nya dengan atur dengan bagus lah kayak gitu. Itu. Nah, yang PR adalah kalau kondisinya nyangkut gimana, Mas? Kayak gitu. Kalau tadi kan awal itu 3 kondisi awal itu kan kondisi proper ya, sudah cash, kondisi profit dan baru entry gitu. Tapi kalau kondisinya nyangkut dalam gimana, Mas? Ya kalau kondisinya nyangkut dalam ya, ini kalau apa yang saya lakukan. Cuman keputusan jual beli pokoknya kembali ke masing-masing. Saya pribadi apabila nyangkut dalam dan lain sebagainya, ya kalau misalkan teman-teman dirasa cut loss semua itu terlalu berat, itu kan preferensi masing-masing ya. Kadang misalkan saya kasih advice itu dah ini buang semua dan lain sebagainya, itu kan juga terlalu ekstrim. Ya minimal trimming aja kayak gitu. Jadi misalkan contoh nyangkut 100 lot kayak gitu, 100 lot BRPT 60% kayak gitu. Waduh, Mas, saya kalau cut loss semua nggak berani ini ya. Saya masih percaya BRPT akan naik, saya bisa cut loss dengan lebih baik kayak gitu. Ya sudah, nggak apa-apa, realisasikan aja kecil dulu. Dari 100 lot relanya berapa? 5 lot di cut loss. Ya sudah, cut loss 5% atau 5 lot kayak gitu. Dibuang nanti jadi cash. Nanti bisa buat trading atau kalau enggak ya minimal buat wait and see. Karena ketika market koreksi kita punya cash, itu psikologi lebih tenang dibandingkan market koreksi kita full barang, apalagi kondisinya nyangkut. Wah, itu pasti kacau seperti itu. Jadi ya kira-kira itulah kondisinya. Dan mungkin bagi teman-teman yang baru aja masuk ke market, entah bulan-bulan N 2025 lah, entah Juli atau misalkan September, Oktober, November, Desember, Januari, ini sesuatu hal yang wajar di bursa ya. Maksudnya ini juga, saya kan kebetulan kan angkatan 2019. Dulu saya masuk itu malah akhir 2019 ya, nyubinya masuk ke market diajar Covid kayak gitu. Cuman pada saat itu saya nggak trading, jadi beli saham yang bagus-bagus. Ketika Covid pun reboundnya cepat kayak gitu. Cuman mungkin bahasanya gini teman-teman ya, saham yang sekarang baru pada perform itu kan secara fundamentally. Apa sih latar belakang saya ngomong fundamental? Ya as simple as valuation itu satu. Yang kedua earning atau yield ya itu. Kalau secara dua matrix itu mereka kan tidak terlalu bagus ya. Maksudnya kayak contoh apalah BRPT, apakah ada dividennya? Ya mungkin ada, tapi kan tidak sebagus saham-saham dividen lain kayak gitu. Artinya kita ngehold instrumen ini itu cuma bergantung sama capital gain, nggak ada harapan sama dividennya.
karena ya jelas tidak menarik gitu. Kalau misalkan teman-teman menggunakan reason kayak bisa kok setahun dapat 1%, waduh ya itu ya kalau menurut saya salah juga kayak gitu. Mendingan taruh di obligasi atau deposito bahkan lebih besar daripada setahun 1% kayak gitu. Artinya reasoning pembelian awalnya ya, kalau misalkan teman-teman awalnya mau untuk dividen ya jelas pilih saham-saham dividen yang ada isinya kayak gitu. Tapi kalau saham-sahamnya saham-saham trading, ya trading memang harus perlu dengan manajemen resiko, cut loss dan lain sebagainya kayak gitu. Ya intinya itu sih. Ya pada saat itu juga sama, saya pegang saham-saham dividen, beberapa saham yang saya, karena saya niatnya cuma taruh uang, terus habis itu ya udah passive income pada saat 2019. Cuman kan ternyata diajar covid ya, covid dibanting dor kayak gitu. Terus Mas itu malah jadi penasaran, terus saya jadi belajar kayak gitu. Oh ternyata seperti ini. Ya apa ya, sempat portofolio floating 60% juga minusnya, tapi semuanya recover dan bahkan keluarnya dengan bagus, dengan cuan kayak gitu. Apa yang saya lakukan ya saya rebalancing. Saya pegang 3 saham lah, A, B, C. Mungkin beberapa pernah saya sharing ya sahamnya apa aja. A, B, C. Yang rebound pertama A, itu saya cut loss kecil kayak gitu. Udah paling rebound paling cepat saya cut loss. Terus habis itu modalnya A itu tanpa top up modal sama sekali. Modalnya A saya masukin ke B. Ini saham ada dividennya lah. Terus saya diemin ketika dia mau rally dividen, mendekati cum date itu setengah saya TP, setengah saya ambil dividen, terus saya buang. Intinya profit cuan kayak gitu. Nah terus cash itu semua saya masukin ke C. Ini rally-nya paling belakang tapi paling kencang. Ya malah dapat profit jauh dari yang C ini kayak gitu. Jadi ya yang pengen saya sampaikan bisa dilakukan dengan rebalancing juga kayak gitu. Rebalancing itu gimana sih? Ya kita atur portofolio kita, mana yang sudah profit tinggi kita TP buat cover ke yang bawah, atau mana yang sudah loss dalam kita selamatin. Cuman nyelamatin yang loss dalam itu dipastikan arahnya ke atas kayak gitu. Jangan sampai kita ini sudah minus 60%. Anggap ya misalkan ada BRPT kayak gitu. Kalau dari all time high, saya nggak tahu di sini ada yang punya BRPT average all time high atau enggak. Kalau dari all time high itu dia udah minus 60% kayak gitu. Terus teman-teman mau averaging down karena dia udah minus 60%. Itu kalau menurut saya reason yang masih salah kayak gitu. Averaging down itu kalau dipastikan sahamnya mau naik kayak gitu. Dalam tanda kutip biar kejemputnya lebih cepat. Kalau dia arahnya masih ke bawah, jangan di averaging down. Karena ya kita akan nambah penyakit kayak gitu. Nyangkut 100 lot, kita tambahin 10 lot. Ternyata dia masih turun ya kan, jadi nyangkut 110 lot kayak gitu. Jadi pastikan kalau mau averaging down, itu sahamnya arahnya sudah ke atas. Oke lah, posisinya salah, arahnya ke bawah. Terus mau di averaging down ya tunggu di arahnya naik. Ketika arahnya sudah naik, baru itu masuk averaging down lagi seperti itu. Kayak gitu. Jadi ya itulah seni mengatur portofolionya. Ya mungkin memang kadang bahasanya yang baru masuk ke market itu masih kurang lah intuisinya, kecepatan mengambil keputusannya dan lain sebagainya. Makanya lebih baik cari saham yang lebih aman kayak gitu untuk teman-teman yang masih baru. Nikmati dulu feel-nya. Oh kayak gini rasanya naik, oh kayak gini rasanya turun, oh kayak gini rasanya nyangkut. Jadi ya kira-kira seperti itu. Nanti ketika sudah mulai dapat feel-nya, oh saya style-nya mau kayak gini, menentukan style dan lain sebagainya. Jadi ya itulah. Trading itu kan journey ya. Indian juga nanti stylenya tuh beda-beda kok. Nggak bisa disamakan semua. Nggak bisa semuanya pakai fundamental, nggak bisa semuanya pakai teknikal. Ya yang paling cocok ya yang diri kita sendiri. Kita cocoknya kayak gini, ajar kayak gitu. Itu. Dan dengan kondisi market kayak gini ya, pasti akan akan terfilter kayak gitu. Dalam tanda kutip, mana yang kemarin masuk ke market ketika bullish-bullishnya dan mana yang memang pengen untuk survive di market kayak gitu. Ya kita yang mana ya itu kembali ke masing-masing juga. Kalau misalkan dirasa ternyata profil risk saya tidak cocok dengan saham, menepi ya nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada kok kayak kamu kalau nggak trading saham kamu cupu gitu. Kalau menurut saya nggak juga kayak gitu. Orang itu beda-beda ya, semua nggak bisa disamakan. Kalau ternyata teman-teman tidak cocok dengan preferensi di saham, ya sudah cari instrumen yang lebih cocok, masuk ke obligasi, masuk ke deposito dan lain sebagainya, atau kredit bisnis real dan lain sebagainya. Karena risk appetite itu beda-beda. Ada orang yang berani meresikokan, ada orang yang nggak berani meresikokan dan lain sebagainya. Itu nggak ada yang salah sama sekali. Mungkin ya orang yang uangnya net worth-nya baru 10 juta rupiah, ya dia nothing tulus kayak gitu, kayak mau trading crypto all in, saham all in, ya dalam tanda kutip kalau misalkan dia rungkat pun cuma hilang 10 juta rupiah. Cuman bayangkan orang yang sudah punya wealth 100 miliar kayak gitu, ngapain dia mencoba untuk lebih kaya lagi kayak gitu. Ya dia tinggal taruh di obligasi aja,
Setahun 5%, setahun 6% aja udah 6 miliar setahun kayak gitu. Itu nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Cuman ya orang yang sudah di level itu pasti juga cara mengelolanya juga sudah beda. Cuman Indian tujuannya beda, preferensinya beda, stylenya beda, risk appetite-nya beda. Jadi ya tanyakan ke diri masing-masing, kita tuh cocok yang mana kayak gitu. Kalau teman-teman suka, saya suka trading, saya suka dengan hal seperti ini. Karena pada prinsipnya di dunia finance bukan high risk high return ya, tapi high risk high expected return. Semakin ekspektasi return kita itu besar, ya risknya yang dihadapi akan semakin besar. Teman-teman berharap setahun 6% atau sebulan 0,5%, ya mungkin risknya kecil, masuk kemana, obligasi dan lain sebagainya. Tapi teman-teman berharap sehari 15%, sebulan 100%, ya siap-siap juga sebaliknya diajar dengan loss segitu kayak gitu. Karena itu high risk high expected return. Ketika ekspektasi return kita besar, risknya pasti juga akan jauh lebih besar. Dan itu yang perlu di manage seperti itu. Dan ya ini pasti akan kesortir lah beberapa yang baru masuk ke bursa, melihat bursa kita, wah kemarin rasanya kok gampang banget cuan ya, sekarang kok setiap beli apa-apa mesti turun, setiap beli apa-apa masih turun dan lain sebagainya. Ya itu pembelajarannya. Sama halnya juga dulu ketika tahun 2019 ya peaknya itu kan di sini 2022 itu ya, dari COVID rally sampai 2022, 2020 sampai 2022. Di situ kan marketnya terus gak ngapa-ngapain. Dia cuma nyamping aja berapa tahun ini kan. Tuh, same high, same low, turun, naik lagi, naik, turun lagi, turun, naik lagi. Gak enak banget. Rasanya kayak apa ya? Ya itu pokoknya harus ya mengambil keputusan dengan cepat lah. Turun, beli, naik, jual, turun, beli, naik, jual, dan seterusnya. Ada yang kekocok-kocok juga. FOMO, kejar atas, turun lagi. Di cut loss, naik lagi. Dibeli, turun lagi. Di cut loss, naik lagi. Ya, itu yang biasanya kacau. Kayak gitu. Dan kalau menurut saya sih ya itu nikmati aja kalau memang teman-teman mau long term di sini ya kayak gitu di market. Karena ya bursa itu nggak 100% naik terus ya, ada saatnya baru koreksi kayak gini, ada saatnya baru rally kencang, dan di masing-masing season juga berbeda strateginya seperti itu. Nah, alangkah lebih baik kalau menurut saya untuk sekarang ya banyak menepi dulu. Kalau misalkan teman-teman gatel banget ya, pengen banget tradinglah dengan modal kecil. Contoh misalkan di portonya itu 10 juta rupiah kayak gitu. Ya sudah, trading aja 100 ribu atau 500 ribu. Kadang testing kayak gitu diperlukan untuk ngetes setupnya sudah bisa jalan atau belum kayak gitu. Kan misalkan dibanting, ada setup, dibanting lagi, ada setup, dibanting lagi, ada setup, dibanting lagi. Ya sudah, coba aja ada setup, masukin kecil. Oh, mulai cuan, artinya mulai kondusif. Buyer side-nya mulai ada dan lain sebagainya. Karena kita ini nggak dua arah ya. Kita ini cuma bisa ngelong, nggak bisa nge-short. Kayak gini paling enak nge-short memang. Untuk ya, kalau kita ngelong, kita itu baru melawan market. Ibarat kata orang-orang baru jualan, bandar-bandar ini baru jualan. Nah, kita beli, ya pasti akan kalah gitu. Secara duit kita kalah ya, terlepas dari apapun katalisnya. Karena dia ini kan cuma jual beli. Ada yang jual, ada yang beli. Lebih banyak yang jual ya turun, lebih banyak yang beli ya naik, dan seterusnya. Seperti itu. Kayak gitu. Jadi ya enjoy prosesnya, dan yang penting sama selalu batasi resiko aja kayak gitu. Kalau dirasa masih los menepi dulu aja, nggak ada yang salah kok, nggak ada yang kayak wah ini koreksi saya harus dapat paling bottom baru habis itu dia naik. Nggak, kesempatan tuh setiap hari ada di bursa. Daripada teman-teman apa ya dalam tanda kutip psikologi yang malah kacau, lebih baik wait and see. Nanti ketika sudah bottom sudah kondusif, sudah mulai arahnya ke atas, sudah mulai pada reversal, baru di situ mulai masuk lagi. Saya nggak pengen bahas panjang lebar tentang perang lah atau tentang free float lah yang dinaikkan dan lain sebagainya. Intinya ini cuma mekanisme jual beli aja. Kalau yang jualan banyak ya harga turun, kalau yang beli banyak harga naik. Nah untuk saat ini yang jualan baru banyak, whatever reason apapun itu alasannya, cuman yang jualan baru banyak. Kalau kita nada ya kita baru melawan mereka, seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya bursa gimana mas? Kembali lagi seperti awal kan? Ya kemarin sebenarnya sudah saya sampaikan di grup ya. Intinya sekarang tuh kita baru di area kuat. Indikasinya area kuat apa sih? 29 Januari kita kena tuh membalnya kuat. Ya, artinya apa? 7.500 ini adalah area demand. Harga ini ya, kita melihat ini sebagai supply and demand. Naik, supply-nya banyak. Guyur, turun, ya kan? Guyur lagi. Kena 7.500, demand-nya banyak. Mantul kuat banget. Mantul, naik. Ini terus dia naik lagi dan seterusnya. Nah, sekarang dia turun, kena lagi 7.500, tapi kok tidak ada rebound. Ya. Artinya bisa kita asumsikan saat ini demand di 7.500 itu mungkin sudah berkurang atau habis.
Artinya apa? Ada potensi jebol seperti itu. Nah, ya saya juga sempat expect dia mau all time high lagi, view-nya bullish dan lain sebagainya. Cuman yang paling penting adalah bursa selalu benar. Dan apa yang harus kita lakukan ya kita menyesuaikan bursa ini. Dan yaitu di 7.500 sekarang kalau saya perhatikan demand-nya sudah mulai berkurang. Yaitu indikasi dari apa ya namanya? Ascending, descending, itu kan asumsinya seperti itu. Ascending gimana sih? Oke, kayak gini kan, ascending triangle. Mana tuh? Nah, nih. Harga turun nih, kena supply ya. Kena supply, harga guyur dalam, supply-nya kuat sekali. Oh, kena pembeli, harga naik. Ya, ada buyer kuat. Kena lagi supply, harga turun, tapi sudah tidak sekuat yang awal. Ya, di sini guyurannya kuat, di sini guyurannya lebih lemah. Kena buyer, buyernya yang awalnya nawar di sini, karena supply-nya berkurang, dia jadi nawar di sini. Harga naik. Guyur lagi, semakin habis. Wah, bayarnya juga semakin galak. Akhirnya harga naik lagi, supply-nya habis, sudah pakai guyur sekali, guyur 2 kali, guyur 3 kali, akhirnya dia breakout. Jadilah VCP atau misalkan ascending dan lain sebagainya. Nah, sebaliknya ketika dibalik ke bawah, ya, harga turun. Harga naik. Kena support, harga naik, ya. Turun lagi, kena support, harga rebound masih kuat. Turun lagi kena support, harga rebound lagi sudah mulai lemah. Dan demandnya kok semakin habis, ya akhirnya dia jebol. Seperti itu. Kayak gitu. Jadi analoginya itu kan seperti itu. Cuman ya pakai TA kita melihat ini sebagai structure market kayak gitu. Oh, higher low. Higher low itu kan simpelnya kan orang nawar lebih tinggi kayak gitu. Tanggal 1 orang pada nawar di 10.000. Tanggal 2 orang nawarnya di 12.000. Kenapa? Karena supply-nya semakin berkurang, inflasi, orang mau tawar lebih tinggi. Nah, sama halnya dengan kondisi sekarang juga. Bursa turun nih dari 9.000 kena 7.500, yang hajar banyak di sini, rebound. Ya. Tuh, tapi nggak sama tinggi, dia cuma sampai sini doang. Orang yang jualan di sini, ya, dia mulai jualan di sini. Karena demand-nya tidak sekuat ketika kena di bawah, kayak gitu. Akhirnya turun lagi, sellernya masih kuat. Nah, sekarang kena demand, kok tidak ada rebound. Nah, sepertinya ada potensi kita akan jebol untuk dari harga tersebut. Nah, terus gimana mas, panik ini dan lain sebagainya. Ya sudah, kontrol yang bisa kita kontrol aja. Kita kan nggak mungkin ya kayak IHSG kita suruh naik, wih jangan dong, saya masih banyak ini posisi sahamnya, kamu naik dulu dong, saya mau cut loss dulu, saya mau TP dulu, baru habis itu kamu boleh turun. Kan nggak bisa kayak gitu ya. Bursa itu kan selalu benar. Jadi ya kita menyesuaikan aja. Kita nggak bisa nyuruh dia naik, kita sesuaikan portofolio kita. Wah, di luar toleransi, dah buang dulu aja. Wah, di luar toleransi, wah buang dulu aja, dan lain sebagainya. Pegang cash, duduk nyenyak, nanti di bawah ketika sudah ada bottom baru entry lagi. Intinya adalah menjaga psikologis lah, karena ya itulah, dalam kondisi kayak gini butuh banyak siraman rohani. Tapi ya kalau misalkan teman-teman sudah apa ya, dalam tanda kutip sudah disiplin, mungkin dalam tanda kutip sudah berpengalaman, ya sudah, memang kayak gini tuh mendewasakan. Anjay. Kemarin rasanya ketika bullish tuh ya beli apapun cuan, beli apapun cuan, beli apapun cuan. Sekarang beli apapun turun, beli apapun turun, beli apapun turun, kayak gitu. Jadi ya wait and see. Dan menepi itu juga suatu yang tepat, kayak gitu. Nggak ada yang salah. Ya. Trader itu kan 10% beli, 10% jual, 80% menunggu. Ya kalau teman-teman nggak bisa melakukan yang 80% ya bakalan repot. Paling enak memang liburan dulu. Udah biarin aja marketnya. Sampai kapan? Sampai kondusif. Tapi jangan lupa diamankan dulu seperti itu. Nah, pertanyaannya kalau misalkan dia jebol 7.500 gimana mas? Ya worst case banget dia jebol. Ya dia mungkin bisa sampai ke sini, either itu 7350 atau itu 7150 atau itu 7000 seperti itu. Ya saya rasa ya kalau memang 7450 nya jebol ya bottomnya di 7000 itu saya rasa ya. Cuman ya lagi-lagi saya juga bisa salah. Kenapa 7000? Karena kalau kita cek target lower low nya pun juga sama di sekitar 7150 sampai 7000 seperti itu. Jadi ya expect kalau misalkan dia jebol 7450 siap-siap kalau dia ke sana. Tuh, nanti kita cek-cek lagi di sana. Dan yang penting sama selalu batasi resiko saja. Ini kan juga kalau kita lihat problemnya itu kan ETF-nya MSCI. Problemnya kan MSCI sekarang ya. Kayak MSCI-nya jualan, rebalancing, mau nurunin weighting dan lain sebagainya. Ya kita lihat aja ETF-nya. Dan secara ETF pun juga sebenarnya kita sudah dalam fase yang downtrend ya. Nih, sudah jebol juga.
Bahkan kemarin Jumat dia masih lower low lagi. Tuh. Kalau dari target koreksinya ini adalah, nah sebenarnya dia kena target koreksi sih. Jadi ya mungkin ada potensi bottom dan naik dulu tuh. Cuman ya naiknya ini juga bahasanya DCB lah, dead cat bounce, sama kayak kemarin ya, turun naik untuk turun lagi. Ini mungkin naik untuk turun satu kali lagi, baru nanti dia reversal gitu. Nah, kenapa sih Mas kok MSCI bisa kayak gitu? Ya ibarat kata sebenarnya ini kan bukan struktural, bukan fundamental ya. Problem crash kali ini itu bukan karena fundamental ekonomi kita jelek dan lain sebagainya. Kalau menurut saya enggak kok. Saham-sahamnya masih pada bagus. Yang bagus ya, bukan yang dalam tanda kutip mahal secara value ya. Kalau teman-teman bilang, ya saya nggak mau sebut merek lah. Anggap yang PBV-nya jauh, PER-nya jauh, dividend yield-nya kecil, itu masih bagus ya. Ya silakan, itu sudut pandang masing-masing. Cuman ya kalau kita ngomongin fundamental, sudut pandangnya beda ya gitu. Nah saat itu kan ibarat kata baru ada yang rebalancing, ada yang jualan, ada sellernya kayak gitu. Cuman sellernya gede banget. Jadi ya ngefek satu bursa. Apalagi juga MSCI itu kan weighting terbesar sebenarnya ada di BBCA. Jadi sebenarnya kita nggak perlu ngomongin yang lain dulu lah. Kayak misalkan apa? Yang belum masuk MSCI, Raja, Ratu, Bumi, terus habis itu CDIA dan lain sebagainya. Nggak usah ngomongin situ dulu lah. BBCA itu yang paling bermasalah. Kalau MSCI ada sesuatu. Karena dia weightingnya paling besar, 20% dananya kan di BBCA. Ya kalau dia mau rebalancing, ya BBCA dibabat habis. Ya sama yang terjadi seperti ini. Seperti itu. Jadi ya batasi resiko aja. Mungkin kalau ada flow ya. Senin kita besok gap down dulu, habis itu rebound. Itu Senin. Nah, nanti rebound itu bisa buat atur-atur jangka pendek dan lain sebagainya, baru kita turun lagi. Seperti itu ya, tapi nanti kita update lagi perlahan. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kalau secara divergen sebenarnya sudah ada divergen, artinya penurunan ini sudah semakin lemah, tidak didukung market dan lain sebagainya. Cuman ya kita belum ada konfirmasi. Itu sih, jangan panik aja, stay waras, dan yang penting sama selalu batasi resiko. Karena dengan koreksi kita masuk market dalam kondisi lebih kayak gini, ya itu belajarnya lebih cepat ya. Kalau kemarin kondisinya hijau ya rasanya kayak waduh ini beli apa kok cuan ya, kok gampang banget cari cuan ya. Nah, cuman ketika koleksi kayak gini ya, tuh batasi resiko aja. Oke, itu untuk ISG ya. Semangat teman-teman semua. Harusnya sih mungkin kalau estimasi saya ya, Maret April ini udah bottom lah. Maret April bottom dan kita akan rally lagi. Dan kalau misalkan teman-teman bertanya ya, ini kemarin kok cari cuan gampang banget sih Mas? Dari bulan-bulan 2025 pertengahan kok cari cuan gampang banget sih Mas? Ya teman-teman perlu zoom out juga. Mungkin teman-teman yang lebih senior masuk di 2023 atau 2024 ya sudah merasakan crash juga. Di sini turun berapa nih? Turun 25% dari puncaknya ke bawah. Dan turunnya lebih nggak enak. Serius, turun kayak gini tuh nggak enak. Ya, karena dia pelan-pelan, turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, dan seterusnya. Bandingkan sama ini kemarin, jebret, langsung. Reboundnya juga kuat, jebret. Nah ini kan juga lumayan kuat koreksinya. Tuh, jadi biar ya cepat selesai lah kayak gitu. Selesai, kita segera rally lagi. Tuh, dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kontrol yang bisa kita kontrol. Itu untuk ISG ya. Ya realitanya bursa seperti inilah. Kita sekarang masuk berapa saham pilihan. Kita mau cek dari energi dia kena target ya. Nah ini retail FOMO-nya udah banyak. Kita bahas deh energi deh. Saya yakin banyak yang nyangkut ya. Karena yang beli banyak retail. Oke, kita bahas energi. Di mana kemarin Jumat dia turun 13,1%. Candlenya solid, volumenya besar. Loh Mas, ini minyak kan naik tinggi kok malah energinya turun kayak gitu. Ya, tidak sesimpel itu ya teman-teman ya. Makanya kita perlu lihat price action, price in, dan lain sebagainya. ITM gini salah satu menu yang kita call juga. Jumat 27 Februari, base buy-nya under 1600 dengan target pas di 2270 sampai 2630. Ternyata dia kemarin high-nya itu di 2420, lalu dia koreksi sekarang di 1825. Posisi sekarang sebenarnya energi di gap. Ya, dia udah kena gap ketika kemarin dia gap up. Lalu habis itu dia belum ada rebound sama sekali. Yang pengen saya highlight di sini adalah secara volume tidak enak energi ini koreksinya. Ya. Kalau kemarin volume koreksinya itu enak, kecil-kecil dan lain sebagainya, hajar. Kita di sini bisa spec buy. Ini namanya pullback atau retest. Ya, yang sebelumnya dia resist,
resist, breakout jadi support ya. Ini turun dan mantul kayak gitu. Cuman volume koreksinya tidak enak. Tuh ini guyurannya deres, koreksinya deres. Jadi saya rasa ini lebih ke sell on strike. Nah terus view-nya gimana mas? Ya kalau jangka besarnya, big view-nya, aduh gak enak banget ini. Gak enak banget ini, serius. Hati-hatilah kalau punya energi. Ini, aduh, sudah shooting star weekly-nya juga udah closing ya. Ya saya sebenarnya sudah wanti. Energi ini posisi big view dia sudah masuk area pullback. Ya, itu dia kena 0,618 sampai 786. Apakah nggak bisa naik lagi mas? Ya masih bisa juga. Ada banyak konfirmasi. Cuma untuk sekarang kok rasa-rasanya arahnya masih ke bawah. Ya semoga saya salah ya. Karena ini juga dari dari weekly-nya juga nggak enak banget. Dan ini sudah closing ya. Karena sekarang sudah hari Sabtu. Secara uptrend dia masih punya structure uptrend dan dia juga belum patah. Jadi kalau ngomongin jelek ya, energi itu baru jelek kalau dia jebol 960 kayak gitu. Karena secara structure dia baru akan punya lower high, lower low kalau jebol 960. Cuman kalau teman-teman average-nya 1800 ya minus 50% kayak gitu. Itu mungkin buat punya average di bawah 900. Jadi yang punya average di bawah 900 kalau mau TS dengan jauh itu bisa TS under 900. Tapi kalau yang average-nya tinggi itu perlu atur-atur lah kayak gitu. Itu yang pertama dari big view-nya ya. Artinya kita udah masuk area kuat. Yang kedua ya orang-orang baru pada merealisasikan profit ya. Nih kelihatan banget guyurannya dan ini bukan guyuran sembarang guyuran. Dan kalau kita perhatikan lagi dia juga main mendekati area swing high. Ya intinya sih secara higher high dia ini sudah kena target kayak gitu. Nah ini ya. Nah ini jangan-jangan mau swing low ini. Nah nih 1, 2, 3 swing high. Nah ini bisa aja dia swing low kayak gitu. Entah sampai 1200 atau berapapun itu semua bisa terjadi. Yang jelas karena koreksinya masih kenceng, saya pengen taruh supportnya masih kembali ke 1550 aja. Nanti bisa perhatikan di sini ada respon atau enggak. Kalau misalkan mau spek buy daripada besok lebih baik tunggu ke bawah. Nih, kalau ada pantulan tuh bisa buat buy. Mungkin cuman pantulan kecil lah atau dead bounce seperti itu. Yang agak PR adalah kalau dia jebol area tersebut. Misalkan kayak gini ya, set. Nah, itu naiknya adalah pullback untuk turun lebih dalam. Kayak gitu. Jadi kita perhatikan aja structure-nya di 1500. Selama nggak jebol yang 1500 masih oke, bisa kayak gini. Selama nggak jebol 1500 ya. Tapi kalau misalkan dia jebol 1500 ya expect dia untuk turun lebih dalam. Seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Jangan sampai salah posisi lah. Kalau dari transaksi juga ya nggak enak banget ya. Ini yang beli retail semua. Ini bandar-bandarnya baru pada merealisasikan profit. Seperti itu. Jadi ya wait and see dulu dan batasi resiko. Itu untuk energi ya mungkin besok rebound dulu sih Senin ya. Nih kan ada support 1 dia di sekitar 1700-an ini. Mungkin di sini dia mantul dulu, mantul dikit, nanti turun lagi, mantul lagi, baru turun. Tuh. Batasi resiko aja dengan bentuk kayak gini amannya wait and see dulu. Terlepas dari minyak harganya mau berapa ya ini sudah price in mungkin ya. Karena dia kalau ditanya rally-nya ya udah dari 200 rupiah ini rally-nya si energi ini malah 100 rupiah 100 sampai 2000 dan ini paling sepi ya sahamnya Bakri yang paling sepi. Maksudnya yang ngomongin retailnya nggak banyak, baru akhir-akhir ini kan retailnya banyak. Kalau yang rame banget itu kan Bumi, Dewa, BRMS. Energi itu rasanya kayak mulus saja di rally itu nggak banyak yang ngomongin. Sampai sekarang di 2000 udah mulai banyak retailnya ya saatnya mereka pada TP tuh. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk energi kita lanjut. Saya pengen coba cek Bumi NI-nya beli lagi. Kita coba update deh. Ini NI CC-nya masuk lagi nih. Bumi ini sebenarnya ya kalau saya perhatikan dia itu baru diakum, baru reakum ini. Itu. Cuman ya akum itu tidak berarti naik, distribusi itu tidak berarti turun. Ya. In the end barangnya dikumpulin kayak gitu. Cuman ya dia mau mantul di mana ya tetap kita perlu pakai price action. Tapi yang jelas kalau ditanyain akum atau distribusi, Bumi ini baru akum kayak gitu. Dia dimakan terus lah. Lihat aja yang konsisten, CC ini. CC, NI juga barangnya belum habis dan dia udah beli lagi. Gede juga belinya 108M. Saya nggak tahu ini siapa, apakah ini fund manager lokal dan lain sebagainya. Ya saya juga nggak tahu. Cuman yang jelas dia secara pembelian bagus, secara konsistensi juga bagus. Nah kita bahas Buminya. Yang jualan juga udah bukan RB, udah bukan YU. Chengdong juga udah habis ya.
di bawah 1% juga udah nggak ada. Kita bahas price actionnya Bumi, dimana sekarang dia baru di area krusial pakai banget ya. Ini area krusial banget lah tuh, karena selain yang pertama dia ada trend line, yang kedua juga dia di area pullback. Itu 234 sampai 218. Bumi ini sebenarnya saat ini harganya murah secara TA ya, itu dengan catatan dia tidak jebol 198. Makanya kalau kita mau buat plan, stop lossnya Bumi ini taruh di bawah 198 kayak gitu. Tuh, TP-nya berapa? Ya TP-nya ke atas kayak gitu. Itu kalau dia mantul. Cuman kalau melihat momentum sekarang, ya sebenarnya Bumi ini sudah tidak apa ya? Saya pengen bilang ini tuh udah bottom gitu. Cuman marketnya baru kayak gini banget. Jadi ya dia masih kena tekanan juga. Indikasi bottomnya apa sih? Yang pertama, barang dikumpulin. Itu satu ya. Yang kedua, secara price action dia udah cukup murah. Itu yang kedua. Yang ketiga, volume koreksinya semakin kecil. Tuh. Artinya kan sellernya semakin habis, ya. Dia turun terus, volumenya kecil terus, mengecil terus. Jadi kan sellernya semakin berkurang. Ada indikasi bottom sebenarnya Bumi ini. Cuman ya saya pun juga nggak berani spekulatif buy ya dengan kondisi market seperti ini. Karena ya kalau spek buy naik itu nanti cuman kena TP, dia kempes lagi kayak gitu. Cuman saya rasa di area sekarang Bumi ini sebenarnya cukup menarik kayak gitu. Dengan catatan tidak jebol 198. Nah pertanyaannya kalau jebol 198 dia kemana mas? Ya kalau dia jebol 198 itu nextnya ke 168 sampai 150. Seperti itu. Itu di area demand selanjutnya lah. Kalau dia jebol dari 198 seperti itu. Nah satu hal yang menarik juga, Bumi ini kan salah satu movers market ya. Kalau kita perhatikan IHSG ini kan sudah lower low ya. Nih kita bandingkan lah. Low, lower high, lower low, ya kan? Dia sudah lower low. Sedangkan Bumi ini dia belum lower low. Low, lower high, masih higher low. Artinya apa? Ya ada potensi either itu dia akan jadi negatif betanya, kalau enggak ya dia akan beat the market. Ketika rebound dia reboundnya kencang seperti itu. Dan kalau menurut saya Konglo yang masih oke ya 2026 ini memang Pak Bakri. Ya mungkin Pak PP ya wajar lah ya, Pak PP sama Pak Happy Hapsara udah pada rally kencang 2025. Kalau ngomong PTRO turun berapa persen, BRPT turun berapa persen, ya jangan dilihat turunnya, dilihat naiknya dia udah berapa ratus persen. Jadi ya koreksi pun juga wajar. Nah sedangkan yang mungkin belum selesai ya kalau menurut saya ini grupnya Pak Bakri. Jadi ya tinggal pilih-pilih sahamnya seperti itu. Nah untuk Bumi sendiri sekarang ada di area pullback ya 234 sampai 218. Kalau untuk buy sekarang saya juga belum merekomendasikan, lebih baik wait and see. Tapi kalau misalkan ada perlawanan, anggap ya market rebound, dia rebound itu harusnya akan bagus seperti itu. Nanti mungkin bisa cari entry-nya di situ. Untuk itu selama nggak jebol 198 harusnya masih oke. Secara akum, saya yakin Bumi ini baru di akum. Ya, barangnya mulai dikumpulin lagi lah. Cuman ya itu, jangan sampai akum ini untuk keputusan jual beli ya. Wah, NI-nya beli di average 233, dia nyangkut 2 tick kayak gitu. Ya, jangan juga kayak gitu karena kita nggak tahu dia time frame-nya berapa lama. Kalau ternyata ini dia pasifan, mau untuk 10 tahun lagi ke depan dan lain sebagainya, ya kita kan nggak siap ya. Beda time frame lah kita lah. Cuman at least kita tahu ini barang ada yang ngumpulin. Dah, gitu aja cukup. Analisa BDM itu. Ini barang ada yang ngumpulin, exit entry-nya pakai price action kayak gitu. Untuk sekarang memang baru di area murah. Cuman dengan kondisi market seperti ini alangkah lebih baik tunggu ada konfirmasi. Tapi kalau ada rebound, most likely harusnya Bumi akan bagus. Dan yang penting sama selalu batasi resiko saja. Itu untuk Bumi, kita lanjutkan. Saya pengen coba cek BBCA belum bagus ya. BBCA masih lumayan dalam koreksinya. Asingnya masih jualan terus. Petro kemarin bagi laporan keuangannya bagus mas, kok turun lagi? Ya kita bahas ya PTRO ya, karena dia sudah officially sudah lower low. Saya juga cut loss PTRO, kemarin saya juga ada beli, cuman ya keluar dari plan, ya mau gimana lagi? Ya saya harus mengamankan modal juga. Itu intinya dia sudah jebol, dia sudah lower low dan sekarang kemarin Jumat dia turun 5,07%. Candlenya cukup solid dan volumenya juga cukup besar. Secara price action PTRO ini sudah tidak enak, kurang enak lah ya. Ya. Karena apa? Dia sudah punya lower high, lower low. Low,
lower high, lower low. Lah tapi bandar-bandarnya nyangkut di atas mas. Yaitu dia. Kalau kita cuma pakai BDM tanpa ada price action ya pasti bingung. Serius. Loh ini bandarnya masih nyangkut kok harganya turun terus. Average. Nah, mereka dananya 10 triliun, kita modal dananya 10 juta. 10 juta dapat berapa lot PTRO? Mereka dapat berapa puluh ribu lot. Bisa akum dengan modal panjang dan lain sebagainya. Tuh, jadi ya jangan pernah mengukur kedalamannya bandar. Tetap kita pakai price action dan yang penting sama selalu batasi resiko. Nah, sekarang sudah clear, PTRO ini sudah jebol, dia sudah lower low ya. Dia punya low, lower high, lower low dan secara trendline pun juga dia sudah patah uptrendnya. Uptrend terakhirnya ya, yang dia lari kenceng banget itu. Terus gimana mas nasibnya yang pada di atas? Ya sudah, ya market memang kejam. Ya, nggak mau exit ya diajar turun dan lain sebagainya. Tuh, trennya sudah patah dan lain sebagainya. Nah sekarang pertanyaannya PTRO bisa turun sampai kemana mas? Pasti kan kayak gitu ya. Ya karena since dia sudah patah dari trennya, kita bisa tarik Fibonacci dari bawah nih sampai ke atas. Dan sepertinya masih akan ada downside dari PTRO. Yaitu berapa? 3.900. Saya nggak tahu ya beneran sampai ke sana atau enggak. Cuman kalau secara Fibonacci, apabila dia jebol 4.900, next stopnya ada di sana, sekitar 3.900 sampai 4.000 seperti itu. Ini potensi ya, jangan sampai wah ini CCS bilang mau ke 3.900, cut loss ternyata terbang, nanti saya disalahin lagi kayak gitu. Cuman intinya kalau secara price action potensi, since dia udah patah dan lain sebagainya, dia ada arah ke 3.900. Kalau secara volume weighting pun juga ya ketika tarikannya dari awal area kuatnya di 3.900. Ini mungkin nanti salah satu yang bisa di spec buy kalau misalkan kena ya di 3.900. Contoh teman-teman udah cash gitu ya, cash cari barang apa ya nanti ketika sudah bottom. Nah ini di 3.900. Kemarin bottomnya di sini ternyata masih belum, seperti itu. Itu untuk si PTRO. Ini bisa jadi watchlist lah nanti kalau dia sampai masuk ke 3.900. Ya simpelnya pasang alarm lah. Alarmnya nggak usah terlalu murah, mungkin dari 4.100 atau tepatnya kalau kita mau ngecek bottomnya kita juga bisa nih 5.200 pakai Fibo ya. Nih 5.200 low-nya sampai high-nya di 8.050. Nah, pas nih 44 42 sama 4.000 ya pas banget dengan area demand-nya. Ya kita pasang alarm di 4.100 lah. Alarm PTRO condition equal 4.100 biar nanti bunyi udah 4.100. Nah kita baru spec buy lagi, hajar lebih besar di sana, seperti itu. Itu untuk PTRO ya, karena dia udah jebol 5.200 kayak gitu. Saya juga nggak tahu analisa saya akan benar atau salah, cuman secara potensi since dia punya lower low, ada potensi dia menuju ke arah ke sana. Cuman ya seperti biasa, menuju ke target itu tidak ujuk-ujuk jebret-jebret ya bisa juga dia langsung turun jebret 4.100 gitu bisa. Tapi kan dia juga bisa naik dulu, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high sampai kena bottom. Gitu juga bisa. Itu yang perlu diartikan lain. Nah, hal lain juga kalau kita perhatikan sudah ada divergent sebenarnya. Jadi penurunannya harusnya ada potensi mantul dulu. Tapi kalau secara bottom, saya rasa sih since dia jebol 5.200 anak saya ikut nonton. Since dia jebol 5.200 ya next stopnya di sekitar 4.100an, 4.000 sampai 39 lah. Itu nanti bisa cari spec buy di sana, seperti itu. Dan yang penting sama selalu ya batasi resiko aja untuk PTRO. Itu PTRO. Indikasinya dia mulai bottom gimana sih mas? Ya yang pertama nanti volumenya akan mulai mengecil, koreksi terus sampai kena target, volumenya kecil, meledak duar kayak gitu. Ya bisa juga ini ya, dia jadi masih sama targetnya jauh, tapi kan turun dulu gini, siapa tahu jadi GM bagger ya, 4.000 ke 8.000 shoulder kanan terus high lagi gitu bisa juga. Itu sih yang penting kita jangan sampai salah posisi aja, dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk PTRO ya. Saya juga sama, kemarin juga ada beli dan juga sudah cut loss karena sudah di luar toleransi. Ya sudah, so be it. Itu untuk PTRO. Secara transaksi kalau kita track ke belakang, ini dia masih akum banget ya.
PTRO ini masih akum banget, asingnya masih pada di atas, Pak PP-nya juga masih pada di atas, kayak gitu. Cuman ya itu, jangan sampai kita nyamain dengan kantong kita, karena kita nggak tahu mereka mau berapa lama, mereka modalnya berapa. Tuh, buat cukup tahu aja, oh ini saham akum, masukin ke watchlist. Nanti kalau ada setup baru masuk, kayak gitu. Jadi secara what to buy ini bagus, what to buy-nya ya. Tapi when to buy-nya untuk sekarang menurut saya jadinya masih wait and see, karena dia jebol 5.200. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk PTRO. Kita lanjut. Bank Mandiri juga kayak mau lower low ini. Metsi juga. Loh mas, ini Timur Tengah baru konflik, minyak baru naik, kok harganya malah turun ya? Ya kayak gitu ya cara kerja bursa. BP ini juga masih konsol aja, belum banyak pergerakan. Volumenya juga masih kecil. BBRI ini juga kayaknya mau lower low ini. BBRI ya sesuai view kemarin ya. Cuan hammer ya, mungkin ada yang mainin kemarin ya. SS yang mainin ternyata nggak jadi. Oke, kita coba bahas deh cuan deh. Oke, kita bahas cuan. Dimana kemarin Jumat cuan naik 0%, nggak naik, dengan candle yang bagus sebenarnya secara candlestick ya. Dia ada hammer dan volumenya pun juga bagus. Secara divergence juga harusnya divergence-nya lumayan kuat ini cuan ini ya, cuman ya belum terlalu kuat lah dia punya divergence. Nah pertanyaannya, apakah sekarang dia sudah bottom mas? Ya kalau kita cek pakai bigger view ya, nih cuan malah posisinya baru di trend line sebenarnya saat ini, tapi kayaknya udah jebol major trendnya. Nah ini kan dia udah patah ya, artinya ya secara trend dia udah jebol. Dan secara structure ini lebih serem lagi, dia sudah punya lower low ya. Dan kalau menurut saya ini dia punya yang namanya head and shoulder ya gitu, dimana ini shoulder kiri, ini head, lalu ini shoulder kanan. Jadi sudah ada structure reversal lah, atau apapun itu namanya, yang jelas dia udah punya low, lower high, lower low, seperti itu. Nah itu untuk cuan. Another view, since kemarin di sini dia same low higher high ya, maka ya sama, kita juga bisa tarik retracement dari cuan dari bawah sini. Ini kita pakai bigger view ya, 474 sampai kemarin all time high-nya di 2890. Nah, dan ini adalah beberapa support dari cuan. Kalau kita perhatikan kemarin dia head and shoulder-nya di 0,382 ya kan. Ini shoulder kiri, ini head, ini shoulder kanan udah jadi di 382. Dan saya rasa untuk sekarang ya arahnya masih ke bawah seperti itu. Either itu mungkin di 1170 atau bahkan 945. Dan apakah itu jelek mas? Tidak, ini tidak jelek ya. Secara big view dia nggak jelek. Karena apa? Secara structure dia masih uptrend kayak gitu. Ini ya, low high continuation, higher low same high, higher low higher high. Maka ini buy on weakness. Nanti kalau dikasih 900 itu, wah cuan dari 2900 ke 900 minus berapa persen itu? Misalkan contoh, kita hitung ya, minus 70% ya. Ya memang secara structure seperti itu. Dan dia selama nggak jebol yang 474 nggak jelek kayak gitu. Bisa bow masih di sana. Dan ini konfirmasi bow. Kenapa? Karena kemarin dia ada break of structure kayak gitu. Di sini kan dia ada high ya. Nih, ini di bulan Januari 2025 itu kan dia ada high ya, high low same high same low. Ketika dia higher high, artinya di sini kan break of structure. Nah ini baru membentuk uptrend kayak gitu, BOS higher high. Nah ini dia baru cari higher low. Mungkin nanti jadinya kayak gini. Nah habis swing low, swing high lagi kayak gitu. Tapi ya even saya bilang kayak gini ya, jangan dijadikan ini alasan untuk nyangkut ya. Wah CCS bilang ini cuan ini turun untuk bow 900 ya, saya nyangkut di average 1400, saya diemin aja deh ya. Kalau menurut saya juga salah juga kayak gitu. Kecuali misalkan contoh ya, teman-teman baru masuk 10%, masuk sendal kayak gitu, ya sudah nggak apa-apa, nanti averaging down di bawah di 900 kayak gitu. Dan apakah pasti hit ke sana ya saya juga belum tahu juga tuh. Dan tapi secara structure dia masih bagus karena di sini ada BOS ya, high low higher high. Nah ini baru cari higher low untuk kembali higher high.
Itu bisa pantau lagi di sana. Untuk big review-nya gambarannya seperti itu ya. Jadi ya sudah, kita menunggu bottom lah, cuan sama si PTRO tadi. Tuh. Nah, untuk small view-nya, since kemarin kita lihat ada hammer ya dengan volume yang bagus ya. Ya saya rasa mungkin besok Senin bisa kasih apa ya bahasanya. Kasih retest dulu lah kayak gitu. Ini kan sebelumnya support ya. Ini support, dia jebol. Nah, ini kan bakal jadi resist. Artinya apa? Kalau teman-teman kemarin ada yang beli cuan, terus dia besok naik ya, misalkan sampai ke 1450 atau 1500 dan lain sebagainya, lalu ada reject, kayak itu manfaatkan buat sell on strike. Karena ya next dia akan kembali lower low kayak gitu. Sama halnya dengan naik itu kan juga nggak terus-menerus naik ya. High, higher low, higher high, ini kan high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, same high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low kayak gitu. Yaitu market structure-nya. Jadi ya dia naik tuh juga tahu stylenya. Belinya di bawah spec buy, naik ke atas sell on strike. Kira-kira seperti itu. Jadi ya sepertinya itu untuk si cuan. Kalau ada naik, manfaatkan buat atur porsi dulu. Misalkan contoh saat ini nyangkut belum cut loss ya. Ya mungkin itu wise-nya. Kalau dia naik sampai 14 atau misalkan 1450, 15, itu gunakan buat atur-atur porsi dulu. Nanti bisa bow lagi di bawah, minimal trimming lah kayak gitu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Transaksi bagus, sudah mulai akum juga ya. Cuma untuk melihat bottomnya perlu kita cek dulu. Itu untuk cuan ya, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kita lanjut, mungkin ini terakhir ya. Satu lagi, kita bahasnya dikit-dikit tapi komprehensif. Elsa, PTBA. Nah, kalau tadi yang arahnya pada turun, satu penutup yang arahnya naik deh. Ini juga BRMS hati-hati ya teman-teman ya. Ya semua saham ada masanya, semua masa ada sahamnya lah. Saya juga lihatnya ini head and shoulder juga ini. Shoulder kiri, head, shoulder kanan, jebol. Mungkin ke sini terus nanti rebound baru turun lagi. Tapi dia udah ada structure reversal. Itu hati-hati aja lah. Goto, Dewa. Dewa ini juga kalau jebol hati-hati nih. Antam, BRPT masih di spek buy tuh. Astra, ESA ini juga bagus ya. Tapi saya tadi pengen bahas PTBA nya aja ya. Ini apa ya? Ya salah satu yang masih bisa tradingin lah. Tapi jangan sampai FOMO ya, karena dia juga posisi dari pucuk. Kita bahas PTBA, di mana kemarin Jumat dia naik 0,34%, candlenya masih bagus, volumenya juga oke. Dia juga udah mau bagi dividen ya, bulan-bulan Q2-an itu. Secara big view, PTBA ini masih sudah keluar dari downtrend-nya ya. Ini dia punya downtrend. Dia sudah breakout, tapi dia belum breakout structure. Jadi ya 3100 tuh area mahal saat ini. 3100 sampai 3200. Tapi kalau dia break ya 3200-nya, saya rasa PTBA ini bisa jauh ya. Ini saya lihat malah ada potensi ya, masih potensi. Itu dia mau VCP ini. Tuh. Ini 1, ini 2, ini calon yang ketiga kayak gitu. Cuman syaratnya dia harus breakout 4600 dulu. Artinya kalau misalkan di tahun ini atau mungkin tahun depan ya, PTBA break 4600 itu bukan mahal, tapi baru aja dimulai perjalanannya. Jauh pasti kalau VCP ini. Ya, itu. VCP itu apa? Silakan Google aja. Nah, itu gambaran besar dari PTBA. Jadi dia masih bullish secara structure. Ini ya, high, higher low, same high, higher low, same high, higher low. Ya, biasanya percobaan ketiga itu break soalnya. 1, 2, 2. Biasanya kayak gitu. Ya mungkin ya, gambarnya kayak gini. Naik, kena higher high, retest dulu, baru nanti masuk fase bullish lagi. Kayak gitu. Itu untuk PTBA, gambaran besarnya ya. Nah, kalau gambaran kecilnya PTBA, saya lihat ini dia ini cenderung ranging. Itu dari sekitar 24 sampai 32. Same high, same low, same high, same low, same high, same low, same high, dan seterusnya. Cuman kemarin dia naik kencang, volumenya juga breakoutnya dengan bagus, dia keluar dari downtrend lainnya. Satu hal yang dibutuhkan PTBA sekarang adalah breakout 3170, di mana itu adalah Fibo 0,5. Kalau dia break 3170, maka masih akan ada upside dari PTBA. Ya. Entah sampai sini, nanti retest, terus habis itu baru naik lagi. Seperti itu. Itu ya. Resistnya bisa gunakan Fibo ini. 3170, 3470, 3940, 4630. Seperti itu.
Tuh, kalau dari katalis ya bagus ya. Batu bara harganya baru digoreng, baru naik juga, terus juga apa namanya? Kondisi geopolitik ditambah Indonesia pun juga baru menggoreng ya. Let him cook, Pak Bahlil. Dan ya, katalis yang bagus untuk PTBA. Ditambah juga nanti dia ada dividen. Mungkin secara LK belum kelihatan di tahun ini efek dari kenaikan batu baranya. Cuman most likely di tahun depan kinclong, dan di tahun depan harganya udah jauh. Yang untuk sekarang bahasanya baru fase akum lah kayak gitu. Itu untuk big view dari PTBA. Kalau dari transaksi, PTBA ini sudah diakum dari lumayan lama ya. Saya udah nge-share, itu ada di grup. Dia itu udah dikumpulin dari sini nih, yang 2200 ini. Tuh, mulai dikumpulin, naik terus. Ya memang itu fase akum ya, sebelum fase rally. Karena mereka kalau beli itu kan harganya naik. Beda sama kita nggak bisa ngabisin satu papan lah. Mereka bandar-bandar itu kan kalau beli itu kan harganya naik. Dia butuh masukin 1T gitu kan. Ya akumulasinya kan susah juga, nggak bisa kalau harganya nggak gerak. Nanti ketika ada mulai impuls, nah mereka baru mulai jualan kayak gitu. Cuman intinya secara price action bagus, secara akum pun juga bagus. Kalau misalkan nanti ada retracement, habis rally ini selesai dia ada retracement, itu bisa dipantau-pantau untuk cari bow seperti itu. Untuk sekarang support masih jauh, jadi ini lebih ke yang punya barang aja. Support ya mungkin di sinilah 2800. Sedangkan tuh resist gunakan Fibo tadi, dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Batu bara masih oke untuk di hold. Kalau misalkan bingung sekarang mau beli apa ya, tuh batasi resiko aja. Oke, itu dulu konten kali ini, semoga bermanfaat. Mohon ada kurang dari saya, jangan lupa support terus channel dengan cara like, comment, subscribe, karena support non gratis tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.